dan share screen. Materinya nggak banyak. Sedikit mengulang dari materi HOQ. Karena kalian kan juga, terutama untuk angkatan 2018 ya, itu membutuhkan HOQ untuk menyusun laporan praktikum, kayak gitu. Oke, kita mulai dari definisi produk, ini juga mengulang. Pengertian produk menurut Kotler dan Armstrong adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan potensi, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi oleh konsumen untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka. Nah, secara konseptual, produk adalah pemahaman subjektif dari produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan kegiatan konsumen, sesuai dengan kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya beli pasar. Selain itu, produk dapat pula didefinisikan sebagai persepsi konsumen yang dijabarkan oleh produsen melalui hasil produksinya. Nah, produk itu dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan pembelian. Nah, atribut produk, menurut Kotler, beberapa atribut yang menyertai dan melengkapi produk atau karakteristik atribut produk adalah merek, packing, dan juga produk quality. Nah, ini tingkatan produk, ada produk inti. Produk inti terdiri dari manfaat inti untuk pemecahan masalah yang dicari konsumen ketika mereka membeli produk atau jasa. Lalu ada produk aktual. Nah, seorang perencana produk harus menciptakan produk aktual di sekitar produk inti. Karakteristik produk aktual diantaranya tingkat kualitas, nama merek, kemasan yang dikombinasikan dengan cermat untuk mencapai manfaat inti. Sebentar. Saya sambil kipasan ya, soalnya sumuk. Oke, produk tambahan. Produk tambahan harus diwujudkan dengan menawarkan jasa pelayanan tambahan untuk memuaskan konsumen. Misalnya dengan menanggapi dengan baik klaim dari konsumen dan melayani konsumen lewat customer care. Customer care ini nggak harus telepon ya, karena sekarang banyak jenis customer care. Bisa SMS, bisa WhatsApp juga kalau nggak salah ya customer care itu. Email, pokoknya intinya harus melayani customer care kalau ada pertanyaan, komplain, masalah, apa ya istilahnya tuh, kita jual produk itu enggak yang konsumen beli terus putus selesai begitu aja, enggak. Kita sekarang mengenal adanya after sale service. Jadi setelah beli, produk dibeli, kita juga membutuhkan feedback dari konsumen atas kepuasan mereka terhadap produk kita gitu. Kenapa kita harus menciptakan si after sale service itu? Agar si konsumen itu mau melakukan repurchasing, beli lagi produk kita, atau konsumen itu memberikan testimoni yang baik ke teman-temannya, ke lingkungan sekitarnya. Jadi teman-temannya, lingkungan sekitarnya itu juga ikutan membeli produk itu, kayak gitu. Jadi produk kita akan sustain, nggak tiba-tiba decline gitu. Umurnya panjang. Nah, ini klasifikasi produk. Produk itu bukan hanya yang tangible, tapi juga ada produk yang sifatnya intangible. Kalau tangible itu ya yang bisa kita lihat ya, kayak barang. Nah, kalau yang intangible itu misalnya jasa, kayak gitu. Nah, kalau ditinjau dari aspek daya tahannya, ada dua macam barang. Ada barang tidak tahan lama dan barang tahan lama. Barang tidak tahan lama itu barang berwujud yang biasanya habis dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali pemakaian, kayak makanan, sabun, pokoknya kebutuhan harian, deterjen, kayak gitu. Dan juga ada yang barang yang tahan lama, yang umur pemakaiannya itu panjang, lebih dari 1 tahun.
Contohnya TV, ponsel, laptop, lemari es, mobil, komputer, dan lain sebagainya. Rumah. Nah, voice of customer atau kebutuhan konsumen terkadang terlalu abstrak atau sulit diterjemahkan oleh tim pengembangan produk. Jadi, tim pengembangan produk biasanya menyusun, typo ya, satu set yang menjabarkan secara tepat, detail, terukur apa yang harus dilakukan oleh produk. Spesifikasi produk tidak memberitahu tim bagaimana menangani kebutuhan pelanggan, tapi mereka mewakili kesepakatan yang tidak ambigu, apa yang akan dicapai oleh tim untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Misalnya ada kebutuhan pelanggan bahwa suspensi mudah dipasang, ini di sebuah produk ya. Yang sesuai spesifikasinya mungkin waktu rata-rata untuk memasang garpu ke rangka kurang dari 75 detik. Gitu. Jadi, misal produk kursi, konsumen pinginnya kursinya bisa menopang backpack, menopang punggung. Nah, berarti spesifikasinya misal panjang sandaran itu berapa senti, pakai rata-rata panjang punggung manusia, gitu. Itu contohnya. Jadi balik lagi bahwa si spesifikasi produk itu harus bisa dinilai, ada nilainya. Ini ya, spesifikasi produk yang berarti deskripsi yang tepat tentang apa yang produk harus lakukan. Beberapa perusahaan menggunakan istilah persyaratan produk atau karakteristik teknik. Perusahaan lain mungkin pakai spesifikasi teknis. Nah, si spesifikasi produk ini harus terdiri dari metrik dan nilai. Metrik itu apa yang dinilai, nilai itu ya nilainya. Jadi kayak misal metriknya adalah panjang sandaran kursi. Nah, dia juga harus punya nilainya, harus bisa diukur kayak gitu. Ini contohnya kan waktu rata-rata untuk berkumpul, itu adalah metrik. Sedangkan kurang dari 75 detik adalah nilai dari metriknya. Perhatikan bahwa nilai dapat mengambil beberapa bentuk, termasuk yang khusus angka, rentang, atau ketidaksamaan. Nilai selalu diberi label dengan satuan yang sesuai. Misal, detik, kilogram, joule, sentimeter, dan lain sebagainya. Metrik dan nilai akan bersama-sama membentuk spesifikasi. Berbagai macam spesifikasi merupakan satu set spesifikasi jamak. Sebelum menentukan konsep produk baru yang akan dipilih, itu sebenarnya tim menentukan spesifikasi targetnya dulu. Nantinya setelah konsep produk dipilih, spesifikasi target akan terus di-update, apa ya istilahnya, diperbarui, mengikuti konsep produknya. Nah, ini tahapan menetapkan spesifikasi target. Pertama, siapkan dulu daftar metriknya. Lalu kumpulkan informasi terkait produk kompetitor yang akan dijadikan benchmarking. Lalu tentukan nilai target yang ideal dan margin atau toleransi yang dapat diterima. Lalu analisis proses dan hasilnya. Ini contoh penyiapan daftar metriknya. Jadi misal atribut teknisnya apa aja, kepadatan tinta, jenis ujung bolpen, volume tinta, dan lain sebagainya. Misal kursi, tinggi sandaran, lebar kursi, terus panjang kursi, apa lagi ya, jumlah roda kursi, diameter roda kursi, terus habis itu sudut sandaran dengan dudukan, dan lain sebagainya. Banyak ya atributnya. Nah ini pedoman yang harus dipertimbangkan saat membuat daftar metrik. Pertama, metrik harus lengkap. Jadi benar-benar semua metrik lengkap dan berkorelasi dengan kepuasan konsumen. Lalu yang kedua, metrik harus bergantung, bukan variabel independen. Lalu, metrik sebaiknya praktis untuk membantu tim. Dan beberapa kebutuhan tidak dapat dengan mudah diterjemahkan ke dalam metrik yang dapat diukur. Jadi kalian harus pinter-pinter ya cari celahnya. Nah, metrik kalau bisa mencakup kriteria populer untuk perbandingan di pasar. Karena beberapa pelanggan membeli produk berdasarkan publikasi hasil evaluasi, seperti dari
artikel popular science, laporan pelanggan, dan sebagainya. Dan juga bisa dibandingkan gitu loh dengan produk-produk benchmarking. Terkadang ada istilahnya itu tim riset pasar atau tim pengembangan produk itu ada istilahnya mysterious shopper. Jadi sengaja membeli produk-produk kompetitor untuk dibedah gitu loh. Jadi ini tuh spesifikasinya seperti apa, panjangnya, apanya, ukurannya, beratnya, dan lain sebagainya. Dia bedah si mysterious shopper ini. Kayak gitu. Jadi memang kadang sengaja sih beli buat perbandingan. Dan itu masuk ke biaya pengembangan produk sebenarnya. Nah, berikutnya kalian mengumpulkan data benchmarking. Data benchmarking ini yang kalian tahu kan dipakai juga ya di HOQ, ada di bagian kanan, di sebelah hitungan-hitungan itu. Jadi, contoh data benchmarking, misal ada kita punya 6 kompetitor, nggak tahu nih produk apa. Mereknya Gunhill, Hitchcock, Tonka Pro, Rockstars, TI21, Rockstock Quadra, Manira itu, ST3Tech. Ini anggap aja produk. Nah, ini adalah customer need-nya, VOC-nya. Nah, ini importance itu adalah bobotnya, bobot kepentingannya. 1 paling nggak penting buat customer, 5 yang paling penting. Nah, terus habis itu ini di sini kan ada titik-titik ya. 1 itu yang paling sesuai menurut customer, dan 5 itu yang paling 1 paling nggak sesuai, 5 paling sesuai. Jadi contoh untuk VOC, reduce vibration to the hands. Nah, ST3Track ini paling nggak sesuai menurut konsumen, paling nggak bisa mengurangi vibrasi di tangan. Tapi Rockstars, TI21 dan Manira itu ya itu yang paling sesuai. Enggak, Rockstars ini sih yang paling sesuai, soalnya ini 4. Kayak gitu. Terus misal ini, is safe in a crash, aman di sebuah kecelakaan. Nah, ternyata semua dianggap aman, sesuai, dianggap aman sama si konsumen. Kayak gitu. Salah ada yang satu semua nggak? Nggak ada ya? Intinya kayak gitu. Nah, ini biar kita tahu nilai-nilai benchmarking kayak misal, untuk menjawab need nomor 1 dan 3, reduce vibration sama enables high speed descent on bumpy trail. Ini sepeda trail deh, contohnya. Itu ada metrik attention from drop up to handlebar at 10 Hz. Nah, ini kan satuannya ya, ini satuannya. Nah, kita tahu nilai-nilai ini tuh dari mana. Ya, kita beli produknya, produk kompetitor, dan kita nilai seperti apa. Ternyata ini 8 desibel, 15 desibel, 10 desibel, berapa nih ketutupan? 15 desibel, 9 desibel, 13 desibel, kayak gitu. Nah, ada 5 cara untuk mengekspresikan nilai metrik. Yang pertama, at least X. Nah, ini menetapkan target untuk batas bawah metrik. Jadi kayak paling enggak seginilah, minimal segini. Kalau at most X, itu batas atas pada metrik. Justru lebih kecil lebih baik. Kalau at least X, lebih tinggi itu lebih baik. Between X dan Y, jadi kita menentukan batas atas dan batas bawahnya. Lalu kalau exactly X itu benar-benar satu titik tertentu, kayak pinginnya frekuensinya enggak, pinginnya panjang sandaran kursinya 80 cm titik, kayak gitu. Kalau misalnya at least X kan minimal panjang sandaran kursi adalah 80 cm. Kalau at most X maksimal panjang sandaran kursi adalah 100 cm. Kalau between sandaran kursi berkisar di 80 sampai 100 cm. Kalau exactly saya maunya ya 80 cm. Tapi jenis target ini harus dihindari karena nanti bisa membatasi desainnya kayak gitu. Nggak agile gitu loh. Nggak fleksibel.
Dan bisa juga satu set nilai discrete kayak gitu. Jadi contohnya diameter headset bisa 1, 1,125 atau 1,25 inch. Jadi pilihan nilai discrete. Ini agak sumuk ya, jadi agak ngos-ngosan. Nah, analisis proses dan hasil itu kita berusaha merenung, menganalisis bagaimana keberjalanan proses kita menentukan spesifikasi target tadi. Nah, pertanyaan yang perlu dipertimbangkan, apakah anggota tim ini mencoba berbagai macam alternatif? Nah, atau jika tim mempertimbangkan untuk menawarkan beberapa produk atau setidaknya beberapa opsi produk yang paling sesuai dengan kebutuhan khusus untuk masing-masing segmen pasar, atau cukup satu produk tapi rata-rata, jadi bisa menjawab rata-rata kayak gitu. Jadi custom atau mesh kayak gitulah istilahnya. Lalu apakah ada spesifikasi yang hilang? Apakah spesifikasi mencerminkan karakteristik atau akan mendikte kesuksesan komersial? Nah, setelah target ditetapkan, tim dapat melanjutkan menghasilkan konsep solusi. Spesifikasi target dapat digunakan untuk membantu tim memilih konsep dan keinginan membantu tim mengetahui kapan sebuah konsep layak secara komersial. Nah, terus habis kan kita memilih konsep produknya ya, in detail. Nah, setelah itu kita, kan tadi baru spesifikasi target aja kan. Nah, ini kita menentukan spesifikasi akhirnya. Spesifikasi akhir ini yang akan diberikan ke desainer atau ke perancangannya, ke bagian apa ya, produksinya kayak gitu. Jadi spesifikasi akan ditinjau kembali. Spesifikasi target tadi kan luas tuh, dalam rentang yang luas. Sekarang disempurnakan dan dibuat lebih presisi. Terkadang sulit sih menentukan spesifikasi karena ada trade-off atau hubungan yang terbalik. Contohnya spesifikasi antara biaya dan massa. Kayak misalnya itu tim mungkin dapat mengurangi massa garpu dengan membuat beberapa bagian dari titanium, bukan baja. Tapi biayanya pasti lebih mahal, kayak gitu. Di bagian inilah yang paling sulit untuk menyempurnakan spesifikasi, yaitu memilih trade-off. Nah, ini 5 cara untuk menentukan spesifikasi akhir. Yang pertama, mengembangkan model teknis produk, lalu mengembangkan model biaya produk. Ketiga, sempurnakan, lakukan trade-off. Yang keempat, turunkan spesifikasi yang diperlukan, lalu lakukan analisis. Nah, ini contoh pengembangan model teknis produk. Jadi, misal model dynamic model of suspension performance. Nah, ini didukung oleh atribut teknis apa aja. Dan ini targetnya. Atau manfaatnya nanti seperti apa. Lalu, static model of brake mounting stiffness. Nah, ini matriksnya. Ini manfaatnya. Ini fatigue model of suspension durability. Ini matriksnya. Ini manfaatnya. Kayak gitu. Lalu kembangkan model biaya produk. Jadi ini komponennya. Jadi untuk bisa menjawab matriks-matriks di spesifikasi yang kita tentukan, yang akan kita tentukan, kita butuh bahan apa aja yang bisa menjawab itu. Nah, kita akhirnya tahu kan berapa biaya-biayanya, biaya yang diperlukan untuk membuat suatu produk itu. Lalu dimodelkan. Ini estimated manufacturing cost sama score on monster. Akhirnya kan ini trade-off curve for konsep B, ini trade-off dari konsep A. Misalnya ada 2 konsep ya. Ideal value-nya di sini. Nah, gimana? Kan ada trade-off. Nah, ini kan harus dipilih ya. Nah, ini spesifikasi final. Jadi mungkin ada beberapa yang harus dikurangi untuk mengurangi si cost-nya tadi. Jadi gimana caranya cost-nya itu kecil tapi skornya besar gitu misal.
Akhirnya ketemu spesifikasi finalnya. Ini yang nanti akan diberikan ke bagian produksi untuk diproduksi menjadi produk baru. Nah, ini analisis hasil dan prosesnya. Ini pertanyaan yang mungkin ingin dipertimbangkan oleh tim. Apakah benar produk yang dipilih itu produk pemenang? Lalu seberapa besar ketidakpastian dalam model teknis dan biaya? Biaya ya terutama, karena kan yang namanya harga produk kadang naik turun. Apakah konsep yang dipilih oleh tim paling sesuai dengan pasar sasaran atau bisa jadi yang terbaik diterapkan di pasar lain? Nah, haruskah perusahaan memulai upaya formal untuk mengembangkan model teknis yang lebih baik dari beberapa model aspek kinerja produk untuk penggunaan di masa mendatang? Kalau pertanyaan nomor 3 ini sebenarnya perlu didukung dengan analisis-analisis pasar, yaitu misal pakai matriks GE atau matriks BCG, atau pakai model STP, jadi kita tahu positioning-nya. Jadi nggak semata-mata hanya dilihat dari sisi produsen, tapi kita harus lihat dari sisi konsumen juga. Gitu. Itu aja sih materi hari ini. Apa ada pertanyaan? Sambil saya cek siapa yang nggak hadir. Tidak, Bu, aman. Sebentar, sambil saya cek ya. Oke, sudah saya cek semua. Apakah ada pertanyaan? Kalau dari tadi, Memet sama Angga sih bilangnya nggak ada ya. Ada 5 orang yang nggak hadir, tapi yang memberikan kabar cuman Angga yang bilang kalau jaringan internetnya terputus di Papua. Yang lain, 4 yang lain nggak memberikan kabar. Oke, apa ada pertanyaan? Gimana UTS-nya? Aman? Seminggu cukup kan waktunya? Lama loh. Ini belum sempat saya periksa semua, baru sebagian. Cukup, Bu. Alhamdulillah kalau seminggu cukup ya waktunya. Walaupun belum saya periksa semua, baru sebagian saya cicil. Insya Allah minggu depan selesai semua saya periksa. Oke, kalau nggak ada, aman Bu, semoga UASnya nggak gitu juga. Emang kenapa, Matt, kalau UASnya kayak gitu? Kan enak, seminggu. Daripada kalian ujian cuma 2 jam, terus bilang, Bu, waktunya kurang, Bu, waktunya kurang. Kan mending sekalian seminggu. Sama. Walaupun kalau kata dosen saya ya, kalian tuh dikasih tugas 2 minggu, seminggu, 2 hari, tetap aja ngerjainnya 2 hari dari deadline. Jadi nggak ada bedanya. Tapi ya semoga kalian nggak ya udah mulai menyicil, ngerjakan. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita ada tugas untuk dipresentasikan minggu depan. Seperti biasa, biar kelasnya lebih interaktif ya. Tugasnya adalah kalian melakukan benchmarking. Jadi kan sebelum
UTS kalian masing-masing kelompok, ini tugasnya berkelompok. Sebelum UTS kan kalian masing-masing kelompok selalu punya satu produk ya yang kalian bawa terus, kayak contohnya mie sedap, terus apa Indomie, apa es krim Walls dan lain sebagainya, produk yang udah kalian pilih itu. Nah, kalian kumpulkan data benchmarkingnya berdasarkan voice of customer maupun atributnya, kayak gitu. Ini ada yang ngechat siapa? Tadi udah ingat kan kalau voice of customer ini bobotnya, kalian tentukan sendiri. Voice of customer-nya juga kalian gali, ya nggak usah ambil banyak-banyak responden lah. Secukupnya aja. Dan ini kalian tanyain, bener nggak sih si kompetitor-kompetitor kalian? Misal mie sedap, kompetitornya apa aja? Mie sedap cup ya waktu itu yang dipilih. Kompetitornya misal Popmi, Nissin, apa-apa gitu. Jumlah kompetitornya minimal 3, maksimal tidak terbatas. Terus kalian kasih nilai, kalian minta konsumen untuk menilai dari skala 1 sampai 5. Kalau bobot ini kalian yang menentukan sih. Terus ini, jadi kalian tentukan atribut, list of atribut teknisnya itu, metriknya. Nah, metriknya itu menjawab customer need nomor berapa dan seberapa penting bobotnya. Lalu ini satuannya, terus kalian lihat kompetitor kalian, misal diameter cup mie, diameter cup mie, apa itu? Mie sedap itu. Mie sedap cup itu apa? Mie apa? Mie instan cup. Diameter cup dari mie instan. Nah, itu kan senti unitnya. Misal mie sedap 15 cm, pop mie 10 cm, Nissin gede tuh Nissin 20 cm. Kayak gitu. Volumenya, volume air yang bisa termuat di cupnya misal. Kayak gitu. Kelompokan kan Bu? Iya, kelompokan. Habis lebaran kan Bu? Iya, habis lebaran. Kalian kan libur tanggal 23 ya? Berarti libur kan sampai tanggal 23. Berarti dipresentasikan di tanggal 27. Berarti tugasnya dikumpulkan tanggal 26. Kayak gitu. 26 jam 23.59. PPT-nya disubmit di e-learning. Kayak gitu. Apa ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita akhiri di sini. Sesi kuliah hari ini singkat aja, nggak banyak-banyak. Karena puasaan juga konsentrasinya berkurang. Kemarin waktu kuliah statin tuh banyak yang udah mabuk juga. Jam segini juga kan jam 2. Takutnya kalian mabuk. Oke, sampai ketemu minggu depan. Minggu depan. Sampai ketemu habis lebaran, tanggal 27 Mei. Sebelum lebaran, saya mau minta maaf untuk segala salah, hilaf, dan kekurangan lainnya. Saya mohon maaf juga kalau sering terlambat atau ganti kelas dan lain sebagainya. Kalau banyak tugas saya nggak minta maaf karena itu bagian dari pembelajaran. Selamat berlebaran, selamat menikmati hari raya kemenangan bersama keluarga bagi yang merayakan, dan selamat berliburan buat yang sedang liburan. Gitu. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf juga, Bu. Mohon maaf, Bu.